In the fight to cut carbon emissions around the world, the hot new topic right now is something called blue carbon. The researchers say it captures CO2 from the atmosphere up to 3 times more efficiently than current methods. These coastal ecosystems, kelp forests, coastal marshes, mangroves, seagrass beds, literally pull carbon from out of the atmosphere. Mangrove forests can be a great agent when it comes to combating climate change, thanks to their ability to capture large amounts of carbon. Anda mungkin jarang mendengar istilah karbon biru jika dibandingkan dengan istilah karbon hijau yang kerap disebut dalam sejumlah publikasi. Meski berbeda, keduanya memiliki kesamaan, yaitu berperan sebagai penawar dampak pemanasan global. Karbon hijau adalah karbon yang tersimpan di ekosistem daratan seperti hutan, padang rumput, dan vegetasi darat lainnya. Sementara karbon biru menyimpan cadangan karbon di ekosistem pesisir dan laut, seperti padang lamun dan hutan mangrove. Wilayah Indonesia yang terdiri dari 70% lautan dan 30% daratan membuat potensi karbon biru di Indonesia melimpah. International Union for Conservation of Nature, IUCN, menyebut Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi karbon biru terbesar dengan total 3,4 gigaton, disusul oleh Australia, Brazil, dan Amerika Serikat. Kita itu berkontribusi sekitar 3,15 miliar ton karbon penyimpanan. Dan itu secara rata-rata sepertiga dari karbon yang disimpan di dunia. Perannya itu besar sekali. Jadi memang perhatian atau harapan global itu terhadap perlindungan karbon di Indonesia itu sangat besar. Hutan mangrove Indonesia berkontribusi besar dalam sumbangan karbon biru. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut Indonesia memiliki 3,364 juta hektar hutan mangrove atau 20,3% dari total luas lahan mangrove dunia yang mencapai 16.530 juta hektar. Papua, Papua Barat, dan Riau menjadi 3 wilayah dengan mangrove terluas di Indonesia. Sadar akan potensi yang dapat dihasilkan dari hutan mangrove, Presiden Joko Widodo membentuk Badan Restorasi Gambut dan Mangrove pada tahun 2020 untuk mempercepat rehabilitasi mangrove di sejumlah provinsi. Jadi Presiden pengennya kerusakan gambut dan mangrove itu bisa ditangani lebih cepat. Nah, gambut dan mangrove itu 2 ekosistem lahan basah yang punya peranan sangat penting akhir-akhir ini, terutama kalau dikaitkan dengan perubahan iklim. Gambut dan mangrove menyimpan karbon yang luar biasa besar dan menghadapi ancaman konversi yang bisa menimbulkan emisi karbon ke atmosfer. Tak hanya berfungsi untuk menyerap energi kotor, ekosistem mangrove juga berperan penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Mulai dari mencari sumber mata pencaharian, hingga mitigasi bencana serta dampaknya terhadap sebuah wilayah. Jadi ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir sebagai sumber mata pencaharian. Yang kedua, dengan semakin bertambahnya anomali-anomali peristiwa bencana, manfaat mangrove itu menjadi lebih besar. Salah satu contohnya mungkin yang paling relevan buat kita adalah yang paling mungkin itu sering kita dengar dulu ketika kejadian 2004 ketika tsunami. Salah satu wilayah yang memiliki potensi atau wilayah yang memiliki ekosistem mangrove paling baik itu berkurang dampak dari tsunami. Sebagai negara dengan luasan lahan mangrove terbesar di dunia, diperlukan kerja keras untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi lahan mangrove yang sudah ada. Kerusakan akibat faktor manusia pun tak terelakkan. Pengambilan mangrove, kayu mangrove, baik untuk kayu bakar maupun untuk arang. Kemudian yang ketiga, konversi
hutan mangrove, baik untuk tambak maupun untuk penggunaan lain. Dominannya adalah tambak. Ini hampir 550 ribuan hektar. Adapun Badan Restorasi Gambut dan Mangrove kini terus aktif mengerjakan tugas dari Presiden Joko Widodo untuk merestorasi 600.000 hektar lahan mangrove yang tersebar di 9 provinsi. Angka 600.000 yang ditugaskan oleh Presiden itu coba kita terjemahkan di dalam rencana operasionalnya dengan Kementerian LHK, dengan KKP, sebetulnya mana yang harus kita rehab. Nah, didapatkanlah angka 200.000 untuk ekosistem mangrove yang terdegradasi, plus 400.000 ekosistem mangrove yang paling terancam. Potensi karbon biru dari mangrove Indonesia pun menarik perhatian dunia. Sejak Indonesia menandatangani Paris Agreement 2015, sebuah perjanjian internasional untuk mengatasi perubahan iklim, sejumlah kerjasama internasional di berbagai sektor untuk pemanfaatan karbon biru dari mangrove Indonesia perlahan mulai terjalin. Jadi memang masalah mangrove ini bukan masalah orang Indonesia aja ya secara umum. Jadi memang secara global perhatian banyak lembaga di dunia untuk mengatasi permasalahan mangrove itu semakin berkembang gitu. Banyak institusi-institusi termasuk pergerakan atau movement, salah satunya misalnya Mangrove Breakthrough, terus National Blue Carbon NBCAF, National Blue Carbon Action Partnership, termasuk juga private sector misalnya HSBC dan beberapa lembaga lainnya juga turut bekerja sama dan membantu dalam memastikan kegiatan restorasi dan proteksi mangrove ini bisa berjalan di level community misalnya. Kami mendatangi Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, salah satu wilayah di Indonesia yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Kondisi ini membuat Bengkalis mengandalkan mangrove untuk mempertahankan keutuhan daratannya. Tercatat, luas lahan mangrove di Kabupaten Bengkalis mencapai 33.016 hektar hutan mangrove, dengan total energi kotor yang dapat diserap mencapai 495.240 ton karbon per tahun. Bengkalis adalah salah satu dari 7 kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki hutan mangrove. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis mencatat saat ini terdapat 33.016 hektar hutan mangrove di wilayah ini. Manfaat mangrove di Bengkalis cukup penting. Lokasinya yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka membuat abrasi kencang terus terjadi. Untuk itu, sistem akar yang kuat dan rimbun dari pohon mangrove mampu mengikat dan menahan sedimen pantai agar tidak terbawa oleh arus laut yang kencang. Abrasi di Pulau Bengkalis itu sampai 5 meter per tahun. Jadi kalau misalnya 10 tahun berarti udah mundur 50 meteran. Jadi kepentingan untuk merehabilitasi mangrove di Pulau Bengkalis, saya kira tidak hanya dari sisi sosial ekonomi, tapi dari sisi politik juga, geopolitik. Karena dengan mundurnya garis pantai, itu berarti berkurangnya wilayah Republik ini, termasuk zona ekonomi eksklusif. Selain menjaga keutuhan daratan Bengkalis, mangrove juga berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari menjaga roda perekonomian, menyokong kemandirian pangan, hingga pemenuhan kebutuhan papan masyarakat sekitar. Sejauh 52 km dari kota Bengkalis terdapat sebuah desa bernama Desa Teluk Pambang yang dihuni oleh orang-orang suku asli. Desa Teluk Pambang adalah salah satu desa di Kabupaten Bengkalis yang memiliki hutan mangrove dengan luas mencapai 915 hektar. Catatan sejarah menyebut nenek moyang suku asli di Teluk Pambang adalah percampuran
dari orang-orang Semenanjung Malaka atau yang kini dikenal sebagai Malaysia dan orang-orang dari Cina daratan yang mengembara hingga ke daratan Asia akibat adanya peperangan, bencana alam, hingga wabah penyakit di wilayahnya. Ekosistem mangrove yang baik membuat berbagai jenis biota laut dalam jumlah yang melimpah hadir di hutan mangrove Desa Teluk Pambang. Mulai dari berbagai jenis ikan, kepiting, udang, hingga siput. Ini namanya siput timbel. Kau kami nyakap sih kayak siput betina. Ikan namanya lubang buah tanah. Nah, ikan di kami nyelok ini. Ikan buah tanahnya. Kayak dia. Ikan buah tanahnya. Hasil bumi kami. Ikan buah tanahnya. Ikan namanya begajib. Ini dagingnya enaknya direndang, masak cabai. Dalam sekali jual, biota laut di hutan mangrove Desa Teluk Pambang ini mampu menghasilkan keuntungan bersih mencapai kurang lebih 2 juta rupiah per bulan. Oh, dari mangrove ikan kami buat rumah. Kami kayunya kami buat rumah, buat kasau rumah, buat alas-alas rumah kami. Buat jembet. Banyak macam lah. Kalau yang siput-siput itu Bu? Nah, kalau siput-siput tuh kami jual, lebihnya untuk makan. Menciptakan siput tuh paling banyaknya tuh dapatnya 670.000 satu hari. 670.000 satu hari, kadang tuh dapat juga, kadang lebih dari 670.000 juga kalau carinya dari pagi sampai jam-jam 6. Suburnya ekosistem mangrove di wilayah ini tak lepas dari upaya pemerintah Kabupaten Bengkalis yang menaruh perhatian khusus pada isu lingkungan. Pada dasarnya kami pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam penanganan mangrove ini tidak hanya melibatkan suku asli saja, tapi semua suku yang ada di Kabupaten Bengkalis kami berharap bisa sama-sama menjaga bagaimana kelestarian mangrove ini untuk kedepannya lebih baik lagi kedepannya. Memang ada beberapa kegiatan yang menguras tanaman mangrove ini, mungkin salah satunya mungkin panglong arang. Karena itu dijadikan bahan pokok untuk pembuatan arang yang dijual keluar. Kita tidak mungkin melarang orang mengambil mangrove ini. Tapi kalau kita reboisasi, kita rawat lagi, tentu ketika diambil dia tumbuh lagi tentu akan semakin baik sehingga bisa juga menjadi sumber pendapatan ekonomi masyarakat kalau itu digunakan dengan baik dan benar. Salah satu pihak yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk melestarikan mangrove adalah Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Yayasan Konservasi Alam Nusantara adalah salah satu organisasi nirlaba yang mempunyai misi untuk menjaga wilayah daratan dan perairan di Indonesia, salah satunya melalui restorasi mangrove. Taufik adalah seorang konservasionis yang telah mengabdi untuk hutan mangrove di Bengkalis selama 3 tahun. Kondisi geografis tetap menjadi tantangan tersendiri dalam proses rehabilitasi dan restorasi mangrove di Pulau Bengkalis. Tantangannya mungkin di sini kalau kita akan melakukan restorasi di area tersebut cukup besar, cukup beresiko ya, karena di situ ombaknya besar, kemudian juga anginnya lumayan kuat. Jadi ketika kita melakukan restorasi hanya dengan melakukan penanaman, mungkin kegagalannya akan cukup tinggi gitu. Nah, makanya perlu ada intervensi lainnya kalau misalkan kita memang jalan terakhirnya itu harus menanam. Salah satu contohnya itu adalah dengan menambah bangunan atau menambah alat pemecah ombak di depannya, ataupun dengan metode penanaman lainnya seperti metode rumpun berjarak, yang dimana di situ metodenya mencoba untuk melindungi bibit-bibit mangrove yang ditanam di dalam rumpun tersebut. Seperti itu. Di sudut lain Desa Teluk Pambang terdapat Samsul Bahri. Ia dan sang ayah sejak tahun 1980-an telah merubah lahan kosong seluas 40 hektar yang dulunya gersang menjadi lahan mangrove jenis Rhizopora mugronata atau bakau hitam yang kini tumbuh subur dan telah menjadi sumber kehidupan warga sekitar.
Sampai hari ini, Samsul bersama kelompok pelestarian mangrove yang ia dirikan, yaitu kelompok Blue Cup, terus mengedukasi warga untuk menjaga ekosistem mangrove, khususnya terkait praktik illegal logging yang sempat marak di Desa Teluk Bambang. Memang masyarakat itu agak susah. Dari pekerjaan yang menunggu 6 tahun, 7 tahun, mangrove ini kan bisa ditebang 6-7 tahun. Kita mau makan apa bilangnya itu. Itu kerja main-main katanya kan. Orang belum mau, Bapak. Tidak mau dia, masyarakat. Tapi atas jerih payah Bapak bersama kelompok lah dulunya. Bapak memberikan pengertian kepada anggota kelompok Bapak. Ini kebun kita tinggalkan untuk apa akhirnya? Pikirkan anak cucu kalian, Bapak bilang gitu, anak cucu Bapak. Kalau Bapak mau menghabiskan, mau kaya sendiri Bapak, ini udah habis. Wilayah lain di Indonesia yang memiliki potensi karbon biru dari mangrove adalah Pasuruan, Jawa Timur. Tercatat Kabupaten Pasuruan saat ini memiliki lahan mangrove seluas 550.711 juta hektar dengan potensi karbon biru sebesar 830 ton karbon. Kita terus tidak ada henti-hentinya untuk melanjutkan perjuangan bapak saya almarhum. Banjir adalah bencana alam yang kerap terjadi jika Anda tinggal di bibir pantai utara Jawa. Itulah yang dirasakan warga Desa Penunggul, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur selama puluhan tahun. Berangkat dari keresahan ini, Mukarim, seorang nelayan Desa Penunggul, tergerak untuk menyelesaikan permasalahan utama di desanya dengan menanam mangrove yang ia temui saat tengah mencari ikan di Probolinggo. Tahu sambil nelayan ke laut itu saya cari, saya lihat di daerah Probolinggo Pak ada pohon-pohonan yang bisa tumbuh di pantai. Langsung apa itu? Pohon apa namanya enggak tahu, pokoknya ada pohon-pohonan di daerah Probolinggo, di namanya Desa Bayeman itu ada pohon besar di pantai. Enggak tahu. Lama-kelamaan saya sudah kira-kira 2-3 bulan itu nelayan kok menemukan bibit seperti ini tadi. Di tengah itu jadi terapung, hanya kelihatannya pucuknya tok. Jadi saya ambil, enggak banyak-banyak, saya ambil hanya 5 aja, saya bawa pulang. Langsung saya enggak pulang ke rumah, langsung ke lahan. Saya taruh di situ, nanti tunggu surutnya air, baru saya tanam sama keluarga saya. Enggak ada satupun yang bantu. Hanya malah saya dikecam. Buat apa nanam itu? Seperti orang gila aja. Tidur seperti orang bambong, istirahatnya di pinggir pantai. Kegigihan Mukarim yang dimulai sejak tahun 1986 untuk menanam mangrove di desanya berbuah manis. Atas jasanya untuk menyelamatkan lingkungan di Desa Penunggul, Mukarim meraih penghargaan Kalpataru pada tahun 2005 oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Pada Maret 2023, Mukarim, pejuang lingkungan asal Pasuruan ini pun tutup usia. Mangrove yang ia kelola selama hampir 40 tahun ini telah berkembang hingga lebih dari 50 hektar. Kini, lahan mangrove ini dijaga oleh sang putra, Subagio. Ia bersama saudara-saudaranya diberi amanah oleh Mukarim untuk terus menjaga mangrove di Desa Penunggul. Kita tidak ada henti-hentinya melanjutkan perjuangan almarhum abah saya. Kebetulan saya sendiri mengikuti sejak kecil, makanya tak teruskan seperti ini sekarang ini. Pembibitan peninggalan abah, pembuatan bibit dengan melibatkan masyarakat sekitar juga tak teruskan. Alhamdulillah sampai saat ini kita bisa memproduksi, membuat bibit
setiap tahun itu kurang lebih 500.000 sampai 1 juta, dan itu bagi daerah-daerah yang memerlukan untuk wilayah Pasuruan khususnya Jawa Timur kami layani. Selain untuk melindungi kawasan desa penunggul dari bencana alam, hutan mangrove yang dikembangkan oleh Mukarim juga berhasil meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. Dulu sebelum ada mangrove, hasil tangkapan laut itu beda sama sekarang. Sekarang dengan adanya mangrove ini kayak kepiting, rajungan ini melimpah, udang melimpah. Karena kan mungkin dari kepiting, rajungan senang makan akar-akarnya mangrove itu, mungkin bisa menarik biota laut itu. Jelas beda. Dulu Bapak carinya sampai berapa mil dari bibir pantai, sekarang tidak sampai 1 mil sudah rajungan, kepiting banyak. Bahkan di dalam akar-akar mangrove itu setiap hari orang cari. Makanya mangrove itu luar biasa dampak ekonominya. Bahkan sekarang ibu-ibu PKK itu mulai mengembangkan turunan olahan mangrove ini seperti keripik sekarang ini. Terus sirup, terus ini lagi batik yang sekarang ini dikerjakan ibu-ibu PKK sekarang ini. Biasanya kalau air pasang, air laut pasang itu kita sudah masang kayak jebakan itu. Nanti kalau airnya sudah surut baru kita ambil jebakan-jebakan itu, kita ambil, namanya orang sini ngarani wuwu. Mustarini adalah salah satu warga desa penunggul yang turut memanfaatkan mangrove sebagai sumber penghidupan. Ia berhasil mengolah mangrove menjadi berbagai jenis penganan hingga batik. Keuntungan yang dihasilkan dari pengolahan mangrove pun mampu mencapai 4 juta hingga 7 juta rupiah per bulan. Kalau dulu sebelum ada mangrove ini kita ibu-ibu tidak punya pekerjaan. Sejak Pak Bagio bikin usaha untuk pembibitan, waktu itu bukan Pak Bagio sih, bapaknya Pak Bagio, Pak Mukarim namanya, itu bikin pembibitan buah mangrove itu. Masyarakat sini banyak yang bekerja sampingan, ibu-ibunya. Bisa ya tergantung pesanan, tapi kalau omset terendah sih 4 jutaan. Kalau ke atas bisa. Kalau hari-hari biasa tidak ada pesanan banyak ya sekitar 4 juta. 7 juta ya juga nyampe kalau pesanan banyak. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mencatat saat ini total luasan mangrove mencapai lebih dari 440 hektar. Luas total hutan mangrove di Kabupaten Pasuruan itu mencapai lebih dari 440 hektar. Ya, dari total luas tersebut ada 4,45% dalam kondisi yang sangat baik dan 71,6% dalam kondisi baik. Meskipun masih ada 12 yang kita kategorikan rusak ringan lah gitu ya. Kita tahu bahwa fungsi daripada hutan mangrove ini adalah menyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen yang cukup tinggi, sehingga penyerapan CO2-nya dibandingkan dengan tanaman hutan lainnya itu lebih besar mangrove. Ya, jadi ini bagus sekali. Kita mempunyai sebuah gagasan sedemikian rupa bahwa ada beberapa tempat-tempat yang bisa untuk healing kalau seandainya misalkan pada penyakit paru-paru misalkan yang membutuhkan oksigen yang tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Meski tak ada luasan mangrove yang tergolong rusak berat, pihak pemerintah Kabupaten Pasuruan aktif melakukan restorasi mangrove. Kita berupaya sungguh-sungguh yang pertama melakukan rehabilitasi mangrove dengan melakukan penanaman kembali untuk mempertahankan dan menambah luasan mangrove yang ada di kawasan hutan mangrove tersebut. Dan total penanaman yang didanai oleh APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2015 sampai sekarang itu sudah lebih dari 440.000 batang. Mangrove sebagai tumbuhan multifungsi akan memberikan banyak manfaat bagi warga di sekitarnya jika dikelola dengan baik. Untuk itu, pengelolaan secara berkelanjutan perlu dilakukan agar mangrove dapat berfungsi secara maksimal. Pada intinya semua ekosistem yang ada di bumi itu kan memiliki kemampuan resilience yang tinggi, resistance yang tinggi. Ketika dia ekosistem mangrove itu berada dalam kondisi yang terbaik, biodiversity-nya bagus, terus tutupannya lebat, keanekaragaman hayatinya tinggi, dia akan memberikan manfaat yang sangat maksimal.
Sebagai tumbuhan penjaga pesisir laut, mangrove harus terus dilestarikan secara berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan terjaganya alam. Dengan melestarikan mangrove, kita juga turut berkontribusi untuk menyelamatkan bumi.